Kita mulai pelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran kedua untuk Corel Draw. Sudah kami siapkan materinya. Seperti hari kemarin pada materi pertama, yaitu membuat kotak. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita buka file kemarin ya, open. Saya taruhkan di folder belajar Corel. Ini materi kemarin. Anda bisa mengulang pelajaran pertama di YouTube channel ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan menambah bagaimana cara membuat teks di dalam logo ini. Contohnya yang sudah kami siapkan nantinya jadi seperti ini ya. Baik, untuk bulatan yang tengah sudah kita pelajari kemarin. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita menggunakan transformation ini, lalu cara menambah huruf, warna, fill, warna tengah ya, isi, dan warna garis. Kalau lupa bisa Anda kembali ke pelajaran pertama. Hari ini kita menambah teks belajar Corel Draw dan membuat bintang ini, lalu membuat teks yang di bawah ini singkil belajar. Pertama sekali, sambil mengulang pelajaran, kita buat lagi ya. Ini kita geser, ini patokan kita nanti. Seperti kemarin, kita klik menu ellipse ini atau F7. Jangan lupa tekan Ctrl Shift agar dia tetap simetris. Lalu kita tekan huruf P untuk senternya tengah, yaitu center halaman kerja ya. Lalu kita buat kotak memanjang, tekan lagi huruf P tengah. Lalu ini transformation ini biasanya sering hilang ya, saya ulangi lagi. Kalau hilang begini, Anda bisa tekan Alt F7, dia akan muncul. Baik, ini kita klik yang mau kita tambahkan. Ini akan kita putar menjadi banyak. Masih ingat pelajaran kemarin ini untuk rotate, kita akan buat jarak 15 atau 20 kita buat misalnya. Kalau kemarin kita buat satu persatu seperti ini, nah, saya undo, Ctrl Z. Kita akan buat sekali banyak, misalnya kita bisa buat sekalian menjadi 20 misalnya. Nah, atau kita buat 15 misalnya. 10 misalnya, ini contoh ya. Atau 5 saja. Nah, kalau merasa kurang, Anda boleh tambah di sini satu. Lalu di grup dan akan muncul menu ini, well, kombinasi, klik, lalu tekan lagi ellipse. Jangan lupa Ctrl Shift, taruh di tengah, P. Kalau kurang besar, Anda boleh perbesar ini dengan menekan Ctrl Shift ya, Shift saja. Kita kembalikan lagi, pick tool, klik warnanya, fill, klik yang ini tengah yang bulat, kita buat warna biru. Kita tambah tebal garis ini kita tambah
ini yang mau ditambah, klik dulu, kita buat misalnya 2. Nah, kita tambah juga tebal garis yang bulatan tengah, kita buat misalnya 3, itu jadinya ya. Nah, warna garis yang biru ini yang saya tunjuk dengan mouse, kita buat berwarna merah. Klik dulu terlebih dahulu, lalu ambil, klik kanan ya, jangan klik kiri, klik kanan untuk garis, warna garis. Oke, selesai satu. Ini yang kemarin ya. Nah, sekarang kita menambah segi 5 untuk di luar. Perhatikan, di sini banyak fasilitas rectangle ya, tool. Pada panah pojok ini Anda bisa mengklik lama, tahan, akan banyak pilihan. Berarti bukan di sini. Ini untuk bundaran juga ada pilihan. Ini juga segi-segi, ada poligon, ada star, bintang. Kita ambil yang poligon. Anda bisa tambah atau kurang sikunya berapa. Sikunya 5, ini 5 siku. Anda buat 6 siku jadi 6. Anda buat 6, 7, 8, 9, 10, terserah. Sekarang kita mengambil 5 siku seperti ini, 5 sudut 5 saja. Sesuaikan gambarnya, besarnya. Nah, Anda tidak perlu repot-repot untuk menaruhnya ke tengah, menyetelnya. Anda cukup tekan pada keyboard huruf P, langsung otomatis ke tengah. Baru Anda sesuaikan posisinya seperti ini mungkin, atau dengan menggunakan keyboard. Nah, sekarang tinggal teks. Oh, ini garisnya kita buat tebal lagi ya. Ini masih 0,2 mm. Kita tambahkan menjadi 3 mm. Merasa kurang besar, bisa Anda perbesar, lihat sini pojok. Tekan lagi huruf P. Lalu bagaimana cara memasukkan teks dalam kotak ini? Di sini ada fitur teks. Perhatikan, Anda bisa tekan F8 ataupun cukup diklik seperti ini sekali. Klik, terserah di mana klik untuk memunculkan teks. Nah, akan muncul kursor seperti ini. Anda boleh tulis belajar Corel. Ukurannya nanti bisa diatur ya. Ini kita untuk ukurannya cukup tarik yang ini, atau Anda bisa menggunakan angka ini juga boleh, 70 misalnya, atau Anda setel di sini saja juga boleh. Lalu untuk menaikkan ini, teks ini ke dalam agar dia bundar, perhatikan di sini tidak ada bundaran. Jadi kalau Anda taruhkan di sini, dia akan mengikuti apa yang ada di layar. Oleh karena itu sebaiknya Anda buat dulu malnya. Ini misalnya seperti ini, bulat. Nanti posisinya taruh mana? Posisinya taruh di sini. Nah, ini akan menjadi posisi. Kalau Anda khawatir ini tengah atau tidak, coba perhatikan. Klik pada bundar ini, ellipse, lalu klik segi 5 dengan menekan shift ya. Ini saya sudah menekan shift, lalu klik ini ya, namanya group. Berarti yang terseleksi bundaran ini dan segi 5.
Agar ini pindah ke tengah, Anda cukup menekan huruf C, otomatis dia ke tengah, yaitu di tengah segi 5. Nah, sekarang kita akan meletakkan CorelDRAW ini di garis yang bulat ini. Caranya klik text, lalu klik menu text. Di sini ada fit text to pad. Klik sekali akan muncul panah seperti ini. Nah, tinggal ada tujukan kemana, apakah di sini atau di sini atau di sini. Nah, ini yang masuk kita ya, di sini. Oke, kita bisa setel, tahan lama di tulisan Corel. Anda bisa pindah-pindahkan, bisa putar kiri kanan, jangan dilepas mouse-nya. Kalau Anda ingin merubah font, boleh. Sini kita rubah font menjadi Arial Random. Kalau kurang besar, bisa Anda tarik di sekitar sini. Oke. Sekarang kita hilangkan mal yang garis ini. Klik 2 kali ya. Klik 2 kali, tekan delete. Dia akan hilang. Untuk memberi warna pada tulisan Corel ini, pelajar CorelDRAW seperti biasa hanya tinggal menekan warna di bar bagian kanan. Kita buat warna merah. Lalu untuk singkil belajar ini sama seperti tadi, kita buat mal terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah seleksi ini, lalu tekan save, lalu tekan klik segi 5. Anda boleh tekan huruf C, center, akan ke bawah, akan ke tengah. Klik, ketik lagi seperti semula pada awal, singkil belajar. Untuk memasukkan teks ini di bawah gambar ini, ikuti teks, fit text to pad, taruh di sini. Nah, dia akan menjadi posisi terbalik. Untuk membalikkannya akan otomatis muncul menu mirror text vertically atau mirror text horizontally. Anda bisa pilih, bisa diotak-atik, balik horizontal lalu balikkan menjadi vertikal. Baru di sini Anda setel besar kecilnya. Agar dia tetap simetris, Anda bisa tekan shift ya. Shift. Kalau kurang ke bawah, ini ada bintang silang ini. Bisa Anda gunakan untuk move, pindah ke bawah. Kalau sudah selesai, garis yang ini Anda hilangkan dengan cara mengklik 2 kali pada garis, lalu tekan delete. Kita kasih warna belajarnya menjadi warna hijau. Baik, ini pelajaran hanya tinggal melanjutkan pelajaran hari kemarin. Pelajaran kedua kita yaitu menambahkan teks pada logo. Demikian, coba nanti diikuti satu persatu. Semoga bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.